Bung Karno di mata ajudan pribadinya, manggil Martowidjojo. Bung Karno memang tokoh yang sejuk. Di balik wajahnya yang teduh, tersimpan pribadi yang hangat, rendah hati, dan tak mudah marah. Buktinya, meski beberapa kali diomeli, bahkan dibentak pengawal atau ajudan, Bung Karno tidak marah. Sering Bung Karno, yang juga akrab disapa BK ini, malah tertawa melihat pola anak buahnya itu. Berikut lanjutan kisah keseharian Bung Karno, sebagaimana ditulis Manggil Martowidjojo dalam buku, Kesaksian tentang Bung Karno, 1945 hingga 1967. Istana Negara Jakarta, pagi hari di pertengahan tahun 1950. Bung Karno terlihat berjalan-jalan di halaman istana. Beberapa pengawal tampak berada di belakang Presiden pertama Indonesia itu. Tak jauh dari tempat Bung Karno menikmati udara segar pagi, terlihat Sudio, salah seorang anggota detasemen kawal pribadi. Presiden keluar dari dapur istana. Di tangannya terlihat sejumlah potongan roti yang rencananya akan ia bagikan kepada rekan-rekannya. Agaknya ia ragu dengan jumlah roti yang ia bawa. Buktinya, ketika berjalan, matanya tertuju pada roti yang ia bawa, sambil mulutnya komat-kamit menghitung roti itu. Ketika sedang asyik menghitung sambil berjalan ini, Sudio berpapasan dengan Bung Karno. Dengan cueknya, Sudio masih saja menghitung roti di tangan sambil berkata, "Goede morgen meneer." "Selamat pagi Tuan." Matanya terus tertuju ke roti yang ia bawa. Mendengar ucapan berbahasa Belanda dari pengawalnya ini, Bung Karno langsung berhenti dan menoleh ke arah Sudio. "Siapa dia?" tanya Bung Karno. Pengawal menjawab bahwa orang yang membawa roti tersebut pengawal presiden bernama Sudio. Bung Karno langsung mengajak para pengawal mengikuti Sudio yang berpostur gendut ini dari belakang. Ketika Sudio sambil jongkok masih juga sibuk menghitung jumlah roti, Bung Karno berdiri di belakangnya sambil berkata, "Kalau rotinya masih saja kurang, ambil lagi." Tanpa menoleh, Sudio malah membentak, "Ya, nanti saja, uang masih dihitung kok." Bung Karno tertawa. Tetapi, para pengawal yang sedang bertugas langsung menegur Sudio. "Hi, lihat dulu, kamu bicara dengan siapa?" kata salah seorang pengawal. Langsung Sudio menoleh. Dia melihat Bung Karno berdiri di belakangnya. Dengan gemetar, Sudio langsung ikut berdiri dan dengan sikap sempurna, ia pun melapor, "Siap Pak." "Sudio mohon maaf." Bung Karno tetap tersenyum dan meneruskan jalan, sambil mengontrol kebersihan serta kerapian tanaman yang ada di kompleks istana. Dalam sebuah kesempatan kemudian, Sudio mengaku menyesal dengan kejadian ini. Dia mengira orang yang ia sapa dengan bahasa Belanda itu adalah Van der Beek, orang Belanda yang kebetulan bertugas di istana. Selain teliti, Bung Karno dikenal tak segan-segan melakukan pekerjaan sendiri. Suatu ketika, Bung Karno jalan-jalan di halaman istana seperti biasa. Bung Karno ditemani Sugandi, ajudan presiden, dan seorang anggota polisi pengawal pribadi. Bung Karno tampak mengamati bata merah yang terletak di pinggir jalan, yang ternyata tidak betul. Banyak yang tidak teratur. Di salah satu jalan di dalam kompleks istana ini, memang diletakkan bata merah supaya mobil yang lewat tak melindas rumput. Karena bata merah ini tak teratur, Bung Karno memerintahkan Sugandi membetulkan letak bata merah tersebut. Lantas Sugandi ganti memerintah pengawal pribadi membetulkannya. Langsung saja Bung Karno berkata, "Ya sudah, kalau kamu tak mau, akan saya kerjakan sendiri." Bung Karno kemudian membetulkan letak bata merah tersebut. Dengan cepat Sugandi dan pengawal pribadi ikut membetulkan letak bata merah di sepanjang jalan. Hari berikutnya, Sugandi memberitahu semua polisi pengawal pribadi, kalau diperintah Bung Karno, harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh menyuruh orang lain. Bung Karno yang flamboyan ini, selain pernah dibentak pengawal, juga pernah diomeli ajudan. Suatu ketika, Bung Karno memerintahkan seorang polisi untuk memanggil Sugandi yang bertempat tinggal di paviliun Istana Negara. Waktu itu Sugandi baru saja membuka pakaian seragam dan bersiap akan beristirahat. Mendengar panggilan ini, Sugandi mengenakan lagi celana dan kemeja seragam militernya.
Sambil memakai sepatu, Sugandi mengeluh, "Wong kok ora oleh istirahat. Orang kok tidak boleh beristirahat." Padahal, waktu itu Bung Karno sudah berdiri tepat di belakang Sugandi, dan tentu saja mendengar jelas keluhan ini. Bung Karno pun bertanya, "Ada apa, Di?" Mendengar suara Bung Karno, Sugandi terperanjat. Sesaat kemudian ia mengambil sikap sempurna. Sambil tertawa, Sugandi menjawab, "Mboten kok, Pak. Tidak apa-apa kok, Pak." Dalam buku soal kesaksian Bung Karno ini, Mangil menulis, Sugandi memang salah satu ajudan Bung Karno yang senang melucu, gemar bercanda dan melawak. Masih soal peristiwa kecil yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Bung Karno, suatu pagi Bung Karno jalan kaki mengelilingi istana dengan dikawal seorang pengawal pribadi. Ketika melewati kamar ajudan presiden, terdengar suara radio yang disetel keras. Bung Karno lantas bertanya, "Siapa yang nyetel radio keras-keras?" Pengawal menjawab, bahwa radio tersebut berada di dalam kamar ajudan. Dalam kamar tersebut ada Sugandi bersama seorang tamu yang sering datang ke istana. Namanya Kapten Andi Jusuf. Selain dua orang ini, Mangil berada di dalam kamar tersebut. Begitu melihat kedatangan Bung Karno dan pengawal, Sugandi bersama Mangil langsung berlari ke kamar mandi. Kebetulan keduanya belum mandi pagi. Tak berapa lama, Bung Karno sampai di depan kamar ajudan dan langsung masuk. "Kunen Julien yet leven zonder radio? Tidak dapatkah kalian hidup tanpa radio?" kata Bung Karno. Setelah mengatakan hal ini, Bung Karno melanjutkan jalan-jalan. Lalu, Sugandi dan Mangil keluar dari kamar mandi. "Terlalu, masak saya dijadikan umpan," kata Jusuf begitu melihat Sugandi dan Mangil muncul. Apa jawaban mereka? Sugandi dan Mangil langsung tertawa. Memang, Bung Karno waktu itu hanya menemukan Jusuf. Kelak, Kapten Jusuf ini mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dia bersama Amir Mahmud dan Basuki Rahmat, menjadi salah satu tokoh kunci di balik peristiwa penandatanganan Surat Perintah 11 Maret, yang menandai peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Andi Jusuf ini kelak menyandang bintang 4 dan menjadi Menhankam Pangap. Namanya lebih dikenal sebagai M. Jusuf.